Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau nonton video ini. Sekian lama setelah 6 bulan aku nggak upload video dikarenakan HP aku rusak. Dan selama itu aku berkomunikasi dengan temen dan keluarga pakai HP nenek aku. Kenapa nggak ngonten pakai HP itu aja? Karena HP itu udah jadul, jadi untuk kualitas gambar dan juga suaranya itu kurang bagus. Makanya aku nggak ngonten selama 6 bulan. Dan setelah udah ada HP ini buat ngerekam, aku lanjutin ngonten lagi. Dan terima kasih juga yang pada udah subscribe dan nggak unsubscribe aku selama aku nggak upload video. Terima kasih semuanya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan berantai yang ada di Korea. Mungkin kasus ini nggak se-viral kasus lain, tapi menurut aku kasus ini tuh untuk aku yang seorang wanita ya, agak gitu loh. Di video yang Jembatan Suramadu kemarin ada yang komen, "Kak, kalau ngebahas kasus yang menyedihkan itu nggak usah senyum-senyum guys. Aku kalau nggak disertai dengan sedikit senyuman, muka aku tuh kayak judes." Oke, kali ini aku akan memperlihatkan muka judesku ini dengan membahas kasus yang menyayat hati kita semua. Nah, kenapa aku bilang kasus ini cukup mengerikan, apalagi buat aku yang seorang perempuan? Karena korban dari kasus kali ini adalah 3 orang wanita, 2 diantaranya meninggal dan 1 orangnya selamat. Pada suatu hari di tanggal 7 Juni tahun 2005, jadi sekitar 20 tahunan yang lalu, seorang bapak-bapak bernama Pak Agus di Korea tapi ya. Pak Agus ini bekerja sebagai seorang pembersih sampah, jadi kayak tukang sampah keliling gitulah. Nah, Pak Agus ini bekerja di saat jam 9 pagi. Seperti hari-hari biasanya, Pak Agus mengumpulkan semua sampah yang ada di rumah-rumah orang. Sampai tibalah dia di salah satu rumah yang di depan rumahnya ada sampah yang dikarungin pakai karung beras, tapi karung beras yang kecil. Awalnya Pak Agus ini mikir sampah biasa gitu, tapi kalau sampah biasa dilihat dari bentuknya itu kayak aneh. Dan setelah Pak Agus deketin dan dia lihat di dalam karung itu kan bagian ujung karungnya ada yang diikat tuh. Nah, dia tuh ngelihat ada tangan yang menjulur keluar. Pak Agus masih positive thinking nih, dia mikirnya kalau itu adalah manekin yang memang udah dibuang, udah rusak gitu kan. Tapi ternyata Pak Agus berfirasat lain, dia kayak nggak enak gitu. Apa iya ini manekin? Dia mikir 2 kali. Pada saat Pak Agus mencoba untuk memegang yang dia kira tangan manekin itu, pada saat dia megang, kok rasanya dingin dan bertekstur kayak manusia, nggak kayak manekin. Kalau manekin kan harusnya keras dong. Ini enggak, ini lembek. Nah, dari situlah Pak Agus langsung melaporkan temuannya ini ke pihak kepolisian Korea. Dan kepolisian Korea pun menetapkan kasus ini sebagai pembunuhan berencana. Pada saat itu juga kepolisian Korea langsung mengerahkan beberapa polisi dan juga detektif untuk menyelidiki kasus ini. Mereka menemukan kepala korban di dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam dan juga kakinya ditemukan sudah bengkok. Untuk memastikannya lagi, jenazah langsung dikirim ke pihak forensik untuk diteliti lebih lanjut apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia. Berikut beberapa temuan forensik. Korban merupakan perempuan yang bermarga Kwon. Dan di bagian dadanya, korban ditemukan luka gigitan. Di dalam tubuh korban juga ditemukan ada 2 pembalut dan beberapa tisu. Juga pendarahan di bagian perut bawah. Dan diperkirakan korban meninggal karena kekurangan oksigen, ya seperti dicekik atau dibungkam dengan bantal. Nah, di kasus ini juga tidak ditemukan jejak pelaku karena pelaku sudah membersihkannya terlebih dahulu sebelum akhirnya jasad korban ini dipotong dan dibuang. Jadi pada saat pelaku ini sudah membunuh korban, jasad korban dimandikan atau dicuci agar bersih dari hal-hal yang bisa membuat pelaku ini ketahuan. Nah, setelah dikonfirmasi dari keluarga korban, ternyata memang benar Kwon terakhir kali pamit ke keluarganya untuk pergi ke klinik karena dia sedang tidak enak badan. Itu terjadi sekitar tanggal 6 Juni, 1 hari sebelum ditemukannya jasad korban. Pada saat itu, kepolisian Korea kesusahan untuk mencari pelakunya karena pada saat itu 20 tahun yang lalu, di Korea belum terlalu banyak CCTV seperti sekarang. Dan kejadiannya juga di tempat yang sepi dan jarang orang lewat.
saat masih dalam tahap penyelidikan mencari pelaku. 5 bulan kemudian polisi lagi-lagi mendapat laporan, tepatnya pada tanggal 11 November tahun 2005. Laporan kali ini berasal dari seorang pemilik resto yang melaporkan bahwa dia menemukan sebuah karpet piknik yang dibungkus menggunakan tali, kayak karung tadi, diikat atasnya. Karena dia merasa kejadian ini tuh janggal, jadi dia nggak berani untuk membuka apa isi di dalam karpet piknik tersebut, sehingga dia menelpon polisi untuk mengecek langsung ke TKP. Itu polisi mikir, apa iya ini kejadian yang sama, pelaku yang sama seperti 5 bulan lalu. Tanpa pikir panjang, polisi pun langsung menuju ke tempat yang sudah dilaporkan. Dan ternyata benar saja saat polisi datang dan membuka tali dari karpet piknik itu, ditemukan seorang jasad wanita. Setelah ditemukannya jenazah tersebut, jenazah langsung dibawa ke tim forensik dan setelah dicek, jenazah itu adalah seorang wanita yang bernama Ibu Lee yang berusia 40 tahun pada saat itu. Dan di sini pihak forensik juga mengatakan bahwa sepertinya pelaku 90% sama dengan pelaku yang menghilangkan nyawa korban 5 bulan yang lalu. Dan menurut salah satu profiler yang ada di Korea, kejadian ini diindikasikan sama persis dengan 5 bulan yang lalu. Karena simpul atau ikat yang digunakan untuk mengikat karpet piknik tadi sama persis seperti yang digunakan oleh pelaku dalam korban 5 bulan yang lalu. Dia ikatannya bukan ikatan yang sembarangan gitu loh, kayak ikatan yang emang bener-bener sama persis. Oke, lanjut di laporan ketiga. Kali ini korban melapor sendiri langsung ke kantor polisi. Nama pelapor ini adalah Park. Dia menceritakan bahwa pada saat itu, di hari itu dia akan bertemu dengan pacarnya yang seharusnya dia menaiki taksi menuju ke stasiun Mokdong, tapi si supir taksi ini malah kebablasan sampai ke stasiun Shinjong. Saat dia sudah berada di stasiun, tiba-tiba ada seorang pria yang memanggilnya dari belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pria sedang menodongkan pisau kepada dirinya. Pria itu bilang, "Kalau kamu berani macam-macam, saya kamu." Dengan kejadian yang begitu cepat, mata dari wanita tersebut langsung ditutupi dan dia merasa bahwa dirinya ini dibawa ke satu ruangan yang agak sempit dan menuruni tangga. Dan di saat itu dia mengira bahwa dirinya sedang dibawa ke sebuah basement. Sebenarnya itu adalah semi basement. Kenapa aku bilang semi basement? Karena di Korea itu, menurut informasi yang aku cari, di sana pada saat itu banyak rumah yang di bawahnya itu ada basementnya atau semi basement. Jadi kalau dia basement itu literally di bawah lantai 1. Jadi ruangannya itu normal. Tapi kalau semi basement, dia setengah ruangan. Misalnya, dia merasakan dia dibawa ke suatu ruangan dan pada saat itu dia mendengar ada 2 orang pria yang sedang berbicara. Nah, yang bawa dia tadi ke situ itu bilang, "Tuh cewek diikat dulu, itu belum diikat." Setelah dia ngomong kayak gitu ke laki-laki itu, dia bilang ke si Mbak Park ini, "Jangan macem-macem ya, saya mau ke toilet dulu. Awas kamu coba macem-macem atau berani kabur dari sini, habis riwayat kamu." Nah, diancam kayak gitu. Tapi Mbak Park ini berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk kabur dari tempat itu. Nah, untungnya masih ada untungnya, namanya orang Indo kan, kita ceritakan pakai bahasa Indo ya. Untungnya pada saat itu kok pintunya itu nggak dikunci sama pelaku. Jadi Park leluasa untuk keluar dari sana. Saat itu Park nggak langsung keluar ke jalan raya atau langsung kabur. Dia sedikit melipir dan bersembunyi di belakang rak sepatu. Saat itu walaupun matanya ini ditutup, tapi samar-samar dia masih bisa lihat kayak dari celah kecil lubang yang ada di penutup matanya itu. Dia lihat di rak sepatu ada stiker Masimaru. Mungkin dari beberapa kalian ada yang tahu, tapi jujur untuk aku nggak tahu ya. Nah, pada saat dia bersembunyi, dia mendengar 2 orang pria ini kalang kabut mencarinya dan sedikit bertengkar
main salah-salahan gitu loh. Ini gara-gara lo nih kabur, ini gara-gara lo gitu. Pada saat dua orang ini sedang keluar untuk mencari Park, oke, ini jam yang aman, ini waktu yang aman untuk aku keluar. Dia langsung keluar dan menuju ke kantor polisi terdekat. Bahkan pada saat di kantor polisi, Park ini menawarkan polisi untuk langsung menuju ke tempat yang dia maksud. Dia bener-bener kayak pengen pelakunya ini cepat ditangkap gitu loh. Tapi jadi pada saat itu polisi itu bilang gini, sabar dulu mbak, kita nggak bisa buru-buru untuk menangkap orang ini. Karena untuk kasus penyelidikan sebenarnya ya, itu harus menjamin keselamatan dari korban. Iya bener juga sih. Polisi juga menganggap pada saat itu Park terlalu emosional sehingga dia buru-buru untuk membawa polisi ke tempat pelaku berada. Tapi pada saat itu Park ini kayaknya udah kesel sama polisi, jadi dia mikirnya kalau suatu saat ada korban seperti aku juga gimana? Kalau dia lewat situ lagi terus ditangkap lagi sama orang yang sama gimana? Park udah nggak mau untuk ngelaporin hal ini ke polisi lagi. Waktu pun berlalu tahun ke tahun sampai pada tanggal 17 Mei tahun 2015. Pada saat itu ada salah satu stasiun TV yang ingin bertemu dengan Park dan ingin meliput kejadian ini. Pihak dari TV menanyakan bagaimana kejadian yang dia alami dan menanyakan bagaimana ciri-ciri pelaku. Berikut adalah ciri-ciri yang Park katakan kepada pihak TV. Beberapa adalah tinggi dari pelaku sekitar 175 cm, berusia sekitar 30 tahun pada saat kejadian. Badannya besar dan sedikit berotot, kayak besar, tinggi, terus agak berotot. Diperkirakan juga ini adalah pelaku yang sama yang membunuh Kwon dan Lee. Kenapa Park ini mengira bahwa ini adalah pelaku yang sama? Karena di kejadian dua wanita yang ditemukan meninggal, itu sama-sama di bajunya ditemukan bau jamur yang berasal dari tempat yang lembab seperti basement. Dan sama halnya dengan Park, pada saat dia memasuki basement itu dia juga mencium bau jamur yang sama. Ini kalian nyadar gak sih kalau pelaku ini beraksi sekitar 5-6 bulan sekali. Kejadian ini disebut dengan cool down time. Setelah dokumenter dari Park ditayangkan, ada beberapa penelpon yang mengaku dia mengenali ciri-ciri tempat tinggal dan orang yang Park maksud. Di antaranya ada seorang ibu-ibu yang menelpon ke pihak TV dan dia bilang kalau pada saat itu, tepatnya di bulan Oktober pada saat kejadian, di basement rumahnya sempat disewa oleh dua orang laki-laki. Dan setelah dia lihat dokumenter dari Park, kok ciri-cirinya sama. Ada rak sepatu yang berstiker Moshimaru dan juga ada kertas bunga di dekatnya. Kenapa ibu-ibu ini ingat? Karena pada saat itu dia akan melahirkan anaknya. Jadi hal itu kayak momen-momen yang bersamaan gitu loh. Ini dikenang dan oh pada saat itu ini loh, ada ini loh gitu. Dan ibu-ibu itu juga mengakui bahwa yang menyewa basementnya itu adalah orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Park. Nggak cuma ibu-ibu itu aja, ada juga seorang petugas lapangan dari TV kabel. Kalian tahu TV kabel kan, misalnya kita mau nyari channel-channel. Nah, bapak-bapak ini adalah petugas dari TV kabel tersebut. Pada saat itu dia mengaku dia juga pernah memasang di tempat yang sama. Dia juga melihat di dalamnya ada rak sepatu yang ada stiker Moshimaru dan juga kertas bunga. Nah, ciri-ciri pria yang memasang TV kabel ini sama persis dengan pria yang disebutkan oleh Park. Nah, sebenarnya pada saat kejadian Park ini terjadi, nggak lama kemudian polisi juga menangkap dua orang laki-laki. Pada saat itu diduga kasus pemerkosaan. Nah, saat itu juga mereka sempat dipenjara, tapi masing-masing sekarang sudah keluar. Satu keluar tahun 2018 dan yang satu lagi tahun 2020. Lanjut ke cerita si pelapor. Jadi pelapor ini tuh juga diinterogasi ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Pada saat itu bahkan pihak kepolisian ini tuh kayak uya-kuya, dihipnotis. Nah, pada saat itu setelah dilihatkan ilustrasi muka pelaku kira-kira seperti ini, nah si bapak-bapak tukang TV kabel ini langsung kayak kayaknya familiar nih mukanya.
Tapi saya nggak yakin deh Pak, dibilang polisi kayak gitu. Tapi seriusan, ini familiar banget. Dan sayangnya kasus ini tidak terpecahkan sampai sekarang. Kenapa sampai sekarang? Emangnya nggak diusut lagi, Ki? Nggak. Jadi di Korea pada saat itu ada undang-undang yang memberlakukan bahwa jika suatu kasus dalam 15 tahun tidak berhasil diusut tuntas atau pelakunya nggak ditemukan, maka kasus ini langsung ditutup atau hangus. Tapi kepolisian Korea juga ada sebab musababnya kenapa dalam waktu 15 tahun kalau nggak selesai harus ditutup kasusnya. Karena kalau polisi ini terus nyari kasus yang lama, kasus-kasus kan pasti bertumpuk. Kalau yang lama terus diusut, ujung-ujung kasus-kasus yang baru yang mungkin lebih sadis dari itu malah nggak keurus, pelakunya malah nggak ketangkep. Nah makanya diberlakukan bahwa setelah 15 tahun kasusnya nggak selesai, mau nggak mau harus ditutup. Gitu ya teman-teman. Jadi cerita kali ini sampai di sini aja. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah dukung aku dengan cara subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe kalau suka dengan konten aku. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.